Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan kita mengikuti acara sosialisasi terkait dengan pedoman pelaksanaan aspal beton sebagai lapis permukaan jalan beraspal beton. Nah, saat ini kita bersama salah satu peneliti, Pak Hado Hasina. Apa yang Bapak mau sampaikan terkait dengan penelitian tersebut, Pak? Ya, saya sebenarnya kalau dibilang peneliti mungkin masih terlalu vulgar toh, tapi saya sekarang ini kan bergabung di universitas swasta yang ketemu sama rektornya yang memang mengedepankan inovasi. Nah, terkait dengan ini sebenarnya ini hasil studi yang kita lakukan di Butur pada tahun 2013 dan terbit pedomannya ini pada 2013 oleh Menteri PU. Terakhir itu 2015 diterbitkan oleh Pak Basuki Hadimulyo. Nah, sekarang itu kita sudah menemukan satu spek aspal beton, ya. Aspal beton itu kan sebenarnya ada dua jenis, yang diekstrak, yang suka disebut Pak Umar itu kan, ada yang masih butiran atau granular. Jadi ini diperuntukkan untuk kabupaten-kabupaten atau kepala desa yang mau membiayai pembangunan infrastruktur jalan di tempatnya itu yang membutuhkan dana rendah, membutuhkan biaya rendah. 1 kilometer ini kan hanya 500 juta sudah dengan pondasinya. Padahal kalau kita pakai aspal konvensional itu bisa 2 miliar 1 kilo. CPHMA saja, aspal beton juga tapi produk yang sudah menggunakan AMP itu hampir 2 miliar. Jadi saya mau sampaikan bahwa ada loh jenis aspal beton yang sudah direkomendasi oleh kementerian, namanya Butur Seal. Pertama kali diperkenalkan di Indonesia ini oleh Kabupaten Buton Utara, makanya disebut Butur Seal. Penelitiannya oleh Badan Litbang, itu selesai tahun 2013. Diterbitkan surat edarannya 2015 oleh Pak Basuki. Ini sebenarnya tulisan ini untuk mendorong para bupati yang pro aspal beton, tentu dengan kepala dinas dan kepala desanya, bagi lalu lintas yang yang kita sebut kategori rendah. Kategori rendah itu maksudnya lalu lintas yang kalau kita berdiri di satu ruas jalan pulang pergi itu selama 24 jam itu tidak cukup 400 kendaraan per hari per 2 arah. Itu cocok ini. Nah, di situ adalah kita sebut dengan Butur Seal. Di bawahnya Butur Seal itu kan ada pondasi namanya. Biasanya kan menggunakan batu pecah yang banyak Bapak bisa lihat. Batu pecah itu kan mahal. Sekarang ada pondasi batu kapur, batu abu kalau orang kita bilang. Itu kan sepanjang jalan dari sini sampai di Kapontori sana batu abu semua itu. Walaupun tidak semua cocok, tapi ada satu angka yang kita pegang bahwa asal CBR-nya, kualitasnya itu CBR-nya di atas 30% bisa menggantikan batu pecah ya, dan harganya hanya 30% dari batu yang sebenarnya. Berarti lebih ekonomis, Pak ya? Oh, jauh. Di satu sisi bisa menggunakan pendekatan padat karya. Ibu-ibu dalam 1 kilometer itu bisa menghampar itu bisa 200 sampai 300 orang. Jadi inilah teknologi aspal beton yang sudah terrekomendir oleh, dan sudah ada pedomannya diciptakan tahun 2020 oleh Dirjen Bina Marga, bahwa Butur Seal dan CPHMI itu boleh digunakan untuk dana APBD dan dana desa, apalagi jalan provinsi dan jalan kabupaten. Artinya Dian Katelan ini sudah recommended, Pak ya? Rekomendasi ya, hasil penelitian yang dilakukan Badan Litbang, Kementerian PU pada tahun 2010 sampai 2013 di Buton Utara. Ya. Nah, sekarang saya tulis ulang. Kemudian disosialisasikan karena banyak yang hanya tahu CPHMA itu apa sih CPHMA? Waktu itu kita punya cita-cita ada campuran as beton, campuran panas as beton dihampar dingin. Terus tiba-tiba ada salah satu tim di dalam perumus standar itu, dia bilang, oh kalau begitu Pak Hado, CPHMA namanya Cold Paving Hot Mix as beton. Nah, muncullah sekarang. Jadi CPHMA itu sebenarnya idenya dari kami dulu. Butur Seal. Ya, Butur Seal lain juga. Jadi CPHMA itu untuk lalu lintas di atas 400 kendaraan per hari per 2 arah. Tapi kalau Butur Seal dan LPMA ada lagi satu ya, tapi belum jadi standar, namanya Cape As Beton Seal. Itu semua sudah diteliti di Butur. Jadi ini Pak, nama aslinya ini Butur Seal gitu Pak ya?
butur seal. Butur seal ini. Butur seal itu artinya lapis tipis aspal beton yang diuji cobakan di Butur dan sudah direkomendasi oleh kementerian. Kan diawali dengan kita belajar dari Cape Town di Afrika, ya. Cape Town di Afrika itu dia kembangkan lapis tipis aspal yang disebut dengan Cape Seal. Nah, sebelumnya di Ottawa. Ottawa itu namanya Otasil. Karena dikembangkan di Ottawa, di Kanada. Nah, di Indonesia satu-satunya dikembangkan itu di Butur. Tapi itu digunakan boleh di Aceh di mana saja, tapi namanya Butur Seal, tidak boleh Aceh Seal. Walaupun digunakan di Muna harus namanya Butur Seal. Nah, Pak, ini kan tadi disebutkan bahwa cocok untuk dana desa. Iya. Dan ini 500 juta sudah bisa bahkan ready. Itu 500 sudah termasuk lapis pondasinya. Kalau hanya aspalnya itu setengah dari itu. 250 juta, Pak. Ya. Berarti lebih ekonomis lagi. Lebih ekonomis lagi. Ya. Kalau kita bandingkan dengan aspal minyak kan tidak ada yang di bawah 2 miliar. Ya. Kalau ini kan 500 sudah termasuk batu kapurnya. Ya. Nah, berarti dengan demikian ini bisa kita rekomendasikan tidak hanya di Buton saja, Pak, ya? Bisa di luar Buton juga. Bisa di luar Buton, tapi kan di luar Buton belum tentu ada batu kapur. Iya. Nah, kalau tetap menggunakan batu pecah di sana. Kalau ada sejenis batu kapur yang CBR-nya di atas 30, kita bisa kerjasamakan dengan perguruan tinggi bahwa itu pengganti dari batu pecah yang mahal itu. Kalau batu murah kan mahal, Pak. Iya. Tapi di hampir di seluruh kabupaten yang ada di Pulau Buton ini kan ada batu kapurnya. Walaupun semua tidak bisa dipakai, tapi kalau kita harus melalui penelitian. Tapi kata kuncinya itu adalah batu kapur yang punya CBR atau California Bearing Ratio di laboratorium itu nilainya di atas 30% itu pasti bisa. Ya, Pak, ini kan sudah disosialisasikan. Sudah. Nah, terkait dengan implementasi, kira-kira apa ada target dalam 1 tahun berapa volume yang akan diproduksi dari hal ini, Pak? Saya pernah coba ini di Butur dulu, tidak kurang dari 3.000 ton 1 tahun. Dalam 1 kabupaten. Bagaimana kalau 17 provinsi, 17 kabupaten? Berarti kan kurang lebih 150.000 ton. Kalau dengan provinsi kira-kira 50.000 ton, berarti kan ada 200.000 ton per tahun aspal beton bisa digunakan tiap tahun. Nggak usah dulu kita andalkan Sulawesi Selatan, pakai aja dulu di sini. Tapi kan kita ini hanya tahu cerita bahwa aspal beton bagus. Terus siapa yang akan menentukan aspal beton ini digunakan di negeri kita? Yang menentukan itu kan gubernur, bupati, wali kota yang dibantu oleh kepala dinas yang pro aspal beton. Sekarang saya mau sampaikan sama Bapak, data di Bina Marga itu pemakaian aspal beton hanya 30.000 ton. Untuk Sulawesi Tenggara? Bukan untuk seluruh Indonesia. Padahal di Sulawesi Tenggara bisa kita gunakan 200.000 ton hanya untuk Sulawesi Tenggara saja pakai APBD. Coba, dengan semangat ini sebenarnya harusnya itu Perda nomor 2 tahun 2016 yang dikeluarkan di zamannya Pak Nur Alam itu, kan perda itu isinya begini. Kalau ada kabupaten yang menggunakan 100% aspal beton, harusnya dibantu pembiayaan jalan daerahnya, baik dana desa maupun jalan kabupatennya. Tapi kan tidak diimplementasikan, nggak ada. Harusnya kan itu dievaluasi bahwa sudah berapa kabupaten yang menggunakan aspal beton 100%, 50% atau 25% atau sama sekali tidak. Isi perda itu begitu isinya, Pak, bahwa ada kompetisi antar kabupaten di 17 kabupaten kota ini, bahwa silakan pakai aspal beton. Kalau kau laporkan 100% kau gunakan semua aspal beton, tidak pakai aspal minyak, saya beri biaya pembangunan untuk aspal beton. Tapi kan itu hanya ditulis, tidak terimplementasi. Itu insentif atau bonus yang diberikan itu oleh pemerintah provinsi, Pak? Iya, oleh APBD provinsi. Tapi sejauh ini tidak ada. Ada kabupaten yang sudah menggunakan 100%, yaitu Buton Utara, Kabupaten Buton di zamannya Pak Umar. Tapi tidak ada. Coba dievaluasi. Pernah tidak dikasih bantuan berkat dia sudah gunakan 100%? Jadi tidak ada reward, Pak, ya? Tidak ada. Itu yang harus di konsisten komitmen bahwa perda itu harus dilaksanakan, diimplementasikan. Siapa ini yang akan memastikan ini? Kan teman-teman gubernur sama DPR. Bahwa ada kita punya perda, silakan kau laporkan bagi kabupaten. Berarti dalam hal ini gubernur dan DPR di level semua atau hanya provinsi saja, Pak? Di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara kan perda. Perda provinsi. Ya.
Sekarang Pak Menteri sudah bilang, Pak Menteri PU kan, bagi staf saya yang enggan menggunakan aspal beton, saya akan cepat pecat. Ucapan seperti itu sudah bukti bahwa menteri itu mau menggunakan aspal beton. Dan dulu memang saya pastikan bahwa hampir semua satker atau pimpro dulu takut menggunakan aspal beton. Ada di zamannya Las Buta, zamannya Buta waktu itu orang takut karena setiap penggunaannya itu gagal. Nah sekarang ini sejak 2015 dengan CPHMA sama LPMA Buton sama CPHMA itu tidak perlu lagi ragu karena sudah kendala-kendala yang pernah kita temukan itu sudah bisa kita atasi. Kan saya pernah bilang sama Bapak dulu, ketakutan aspal beton itu adalah air. Airnya itu harus di bawah 33%. Jadi kalau ada 100 kilo aspal beton yang tadi saya contohkan itu hanya boleh 3 kilo beratnya. Tapi kan coba lihat Bapak pelaksanaannya. Kontraktor itu ambil di Gunung Siontapina. Habis itu muat di trek terbuka, tidak ditutup, hujan. Terus ditumpuk di Poleang. Karena 1 hari 1 malam. Besoknya dihampar. Pasti rusak, biar emas. Tapi kalau dijaga itu kualitas atau konsentrasi airnya itu pasti bagus. Aspal beton ini kan hanya ditakuti air sama pelumasnya, pelunak aspal beton. Nah Pak, apakah bagaimana kalau misalnya di level kabupaten kota di Sulawesi Tenggara ini ada rapor khusus terkait penggunaan aspal? Kira-kira gimana dengan hal tersebut Pak? Sudah dijamin oleh Perda, tapi siapa yang melakukan itu? Bahwa mestinya di absen tuh bahwa kabupaten mana yang sudah gunakan. Terus APBD-nya dijamin bahwa ada jalan kabupaten, tidak usah jalan kabupaten lah, jalan provinsi yang ada di kabupaten itu harus diperbaiki oleh provinsi. Itu kan berarti semua orang rame-rame menggunakan aspal beton. Nah, kalau yang Bapak ketahui sekarang berapa volume aspal beton yang digunakan oleh Sulawesi Tenggara Pak? Itu tidak sampai 30.000. Sampai 30.000. Padahal seharusnya bisa 200.000. Sementara tadi Buton Utara aja ketika implementasi 3.000 sampai 4.000 satu kabupaten. Karena dulu waktu itu Pemdanya di bawah pimpinan Pak Ridwan Zakaria kita haramkan aspal di luar aspal beton. Jadi 100% menggunakan aspal beton. Jadi kalau kabupaten itu bisa gunakan semua, haramkan aspal minyak. Pasti kita gunakan minimal 150.000 ton, saya sudah hitung. 150.000 ton. 150.000 ton kali dengan 1, atau 2 juta per ton. Uang kita habis untuk beli itu, tapi dia berputar di daerah. Iya, multiplier efeknya banyak. Jadi sekarang kalau ditanyakan siapa yang salah? Yang salah pengambil kebijakan karena tidak dipaksakan untuk menggunakan aspal beton. Ya kan? Kalau aspal beton itu bisa dijual di pasar tradisional, pasti produsen akan produksi itu baru dijual di pasar Romeo sana. Tapi kan tidak laku. Yang beli kan hanya 3 orang di Indonesia ini. Dirjen melalui proyek-proyek APBN-nya. Kemudian kepala dinas PU provinsi, kalau ada 37 provinsi sekarang. Jadi bagaimana caranya? Tidak usah banyak-banyak lah, 30% saja dari penggunaan aspal itu pakai aspal beton. Lama-lama nanti 100% itu kita bisa gunakan. Nah sekarang, dulu pernah saya lihat di podcastnya Bapak dengan siapa itu mengatakan bahwa akan menggantikan seluruh aspal minyak dengan aspal beton. Kalau bagi saya itu dalam waktu dekat nonsen. Karena kita punya infrastruktur untuk menunjang itu belum cukup. Kita mau kirim kemana? 1,2 juta ton aspal yang dipakai di Indonesia sekarang kan setara dengan 6 juta ton aspal beton. Mau dikirim lewat pelabuhan mana? Kalau pelabuhan Lawele tidak dibangun oleh Pemda provinsi atau pusat. Jadi yang harus dilakukan itu semua harus dilakukan. Jadi kalau mau mendorong aspal beton ini maksimal, dorong penggunaan aspal beton secara lokal dan bangun fasilitas yang memungkinkan untuk diantar pulaukan itu dengan mudah ke seluruh Indonesia. Secara nasional. Sudah kita di zaman saya belum pensiun sudah ada desainnya itu. Pengembangan Nambo namanya, Lawele. Jadi kalau kita investasi 50 miliar saja untuk kita buat lapangan penumpukan, saya jamin itu akan menjadi sumber penerimaan bagi daerah Kabupaten Buton. Dibuatkan perdanya karena akan digunakan oleh lebih dari 40 pemegang izin IU di situ.
Nah Pak, mungkin sebagai komparasi kepada pendengar atau pemirsa Ya. ini Pak, mungkin bisa diceritakan sekarang penggunaan aspal beton itu berapa di level daerah, kemudian provinsi, nasional sebagai perbandingan Pak? Kalau laporan Bina Marga terakhir saya dengar tidak cukup 30.000 ton. Berarti kan yang dia hitung hanya APBN saja, penggunaan di APBN. Tapi kan dia belum hitung kabupaten yang menggunakan aspal beton. Saya kan sudah katakan tadi, satu kabupaten itu tidak akan kurang dari 3.000 ton Iya, iya. satu tahun. Hmm. Berarti kalau 10 kabupaten kan 30.000 ton. 30.000. Bagaimana kalau 17 tambah provinsi? Berarti Tapi antara saya tidak jamin bahwa itu 30.000 ton itu sudah ada di Sulawesi Tenggara yang menggunakan APBD kabupaten. Yang tadi dilaporkan oleh Bina Marga itu hanya APBN yang menggunakan aspal beton. Gitu. berarti idealnya harus ada reward dan punishment gitu Pak ya? Betul. Dan di Perda itu sudah dimuat. Itu soal reward Pak, punishment Iya. yang tidak ada. Punishment-nya tidak ada. Ya, jadi memang harus ada punishment sehingga bisa. Tapi saya jamin biar tidak ada punishment asal sudah ada report kalau kabupaten dievaluasi, siapa yang sudah gunakan aspal beton harus perhatikan anggaran pembangunan jalannya dari provinsi, jangan lagi ada rusak. Berarti ini tinggal komitmen pemimpin Pak ya? Komitmen pemimpin dan komitmen pengambil kebijakan di tingkat termasuk DPR kan? Ya, ya. Pak, terakhir Pak, apa yang Pak mau sampaikan terkait dengan sosialisasi kita hari ini? Apakah berhenti di sini ataukah akan Oh ada tidak. yang lebih luas lagi? Sebenarnya ini pantasnya dilakukan ini untuk Sulawesi Tenggara itu di provinsi. Tapi kan yang merespon ini adalah yang pertama kita uraikan ini kan hanya PJ Bupati Buton. Saya berharap PJ Wali Kota akan segera melakukan hal yang sama karena kita sudah lakukan. PJ Wali Kota Pak? Wali Kota Bau karena apa bedanya? PJ Wali Kota Bau sama PJ Bupati Buton, Iya. PJ Buton Utara, PJ Wakatobi. Kalau semua sudah sepakat untuk Kepton ini menggunakan aspal beton, hitungan saya itu tidak kurang dari 50.000 ton satu tahun. Dengan demikian aspal beton akan menjadi tuan di Kepulauan Buton. Akan menjadi Tuan rumah. tuan rumah. Tidak perlu kita harus kemana-mana untuk menjual. Sekarang kan yang banyak menggunakan aspal beton kan tadi sudah berkembang di situ bahwa di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan lebih kita nomor katompa kita. Maksudnya gimana? Nomor 4, urutan keempat penggunaan aspal beton. Jadi di Sulawesi, di tingkat nasional urutan pertama Jawa Timur, Jawa Timur, kedua Jawa Tengah, Jawa Tengah, ketiga. Sulawesi Selatan, kita baru ketompa. Sementara kita pemilik aspal beton ini. Yang mendapatkan manfaatnya langsung atau tidak langsung kan kita. Kalau semua Pemda ini menggunakan aspal, saya mau sampaikan sama Pak Irwan ya, kalau ada biaya pembangunan jalan 1 triliun, itu 800 miliar itu harga aspal. Ya, berarti 80%. Bayangkan kalau kita mau 800 miliar itu kita beli aspal impor, ya, seperti yang terjadi hari ini. Kan berarti capital outflow itu kan sayang. Dampaknya buat daerah tidak ada. Tidak ada. Dan Bu Tursili yang saya katakan ini tadi itu mengedepankan menerapkan padat karya. Ibu-ibu tadi kalau terserap 1 kilo 200 orang. Ya. Ini kan multiplier efeknya bisa dihitung sendiri lah. Kira-kira begitu. Itu tujuannya. Jadi saya berharap dengan ini kalau Bapak bisa share kemana-mana ini ada Pemda yang mengundang kita Unsultra untuk kerjasama. Bukan hanya Unsultra, tentu Unhalu dan perguruan tinggi lain yang mau peduli. Kebetulan saya baru saja bergabung di Unsultra, saya lah yang bersedia memotori ini. Oke. Oke? Terima kasih Pak. Ada materinya sama ada.